Kembali sebuah kabar gembira yang sangat dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu guru, sahabat semuanya, yaitu rekrutmen P3K 2023 ya. Dan di video ini kita akan bahas lengkap terkait dengan aturan yang terbaru ya, aturan yang terbaru yang mana ini telah rilis ya, resmi ya, keputusan Menteri ya Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, jika kita lihat di sini sepintas ya, ada kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Nah, teman-teman, sahabat semuanya, silahkan bisa simak video ini sampai selesai, sampai akhir. Akan kami jelaskan secara lengkap, secara utuh, agar bisa menjadi sebuah bahan edukasi, bahan informasi untuk teman-teman sekalian, khususnya sahabat Skoolpedia. Silahkan simak, tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di Skoolpedia. Dan video ini kita akan menjelaskan ya terkait dengan aturan baru, regulasi terbaru terkait dengan keputusan Menpan RB ya. Ini baru rilis ya beberapa hari kemarin. Nah, silahkan teman-teman ini bisa di-share ke teman-teman guru, ke teman-teman pendidik di sekitar Anda yang mana pasti menanti info ini. Walaupun di beberapa saat kemarin, di beberapa hari kemarin sudah kita spill ya informasi sedikit terkait dengan aturan regulasi bagaimana ya, berdasarkan yang dijawab langsung oleh Ibu Nunuk Suryani di JNGTK. Nah, teman-teman bila belum melihat ya bisa dicek ya di IG di channel ini, jangan cek di profil YouTube atau medsos ini, cek di profil nanti ada IG, kami sudah share juga di situ ya. Dan follow Instagram juga dari kami agar mendapat update juga teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman, langsung saja biar tidak berlama-lama di sini kita langsung share berkaitan dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 ya, yang terbaru tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya tahun 2023 ini ya. Kita langsung baca poin-poin pentingnya ya. Menimbang, ini sepertinya tidak begitu penting ya ini apa namanya? Peraturan-peraturan. Kalau teman-teman mau menanyakan nanti kita baru bahas ya. Kita langsung pada to the point ya, poin penting ya. Yang pertama, menetapkan ya keputusan ini ya jabatan fungsional ya untuk instansi daerah ya. Kemudian penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini ya untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini meliputi ada kebutuhan khusus teman-teman ya, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan umum ini? Nah, yang pertama, kebutuhan khusus ini adalah pelamar prioritas ya, prioritas. Kemudian ex tenaga honor K2 dan guru non ASN di sekolah negeri ya. Nah, ini tidak berhenti di sini teman-teman, masih ada keterangan lebih lanjut. Maka dari itu simak sampai akhir agar nanti teman-teman bisa paham ya di akhirnya juga. Kemudian pelamar prioritas ini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya untuk yang prioritas ini teman-teman ya. Nah, yang prioritas ini adalah yang memenuhi ambang batas pada seleksi 2021 dan belum dinyatakan lulus ya, belum lulus pada periode sebelumnya ya. Jadi sekali lagi yang sudah passing grade ya. Nah, sering disebut dengan passing grade itu masuk pelamar prioritas. Lalu tenaga honor K2 jelas ya. Nah, ini tenaga honor K2 yang terdata di BKN ya. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri itu ya, yang poin C ini teman-teman, poin C ini adalah yang sudah masa kerjanya paling rendah 3 tahun teman-teman, 3 tahun ini. Lalu kriteria pelamar pada penentuan kebutuhan umum. Nah, jadi kan tadi ada khusus dan umum. Nah, yang umum ini ada lulusan PPG. Nah, yang sudah lulus PPG ya. Kemudian guru yang terdaftar di Dapodik juga ini ya, di Dapodik Kemendikbud. Ya, dengan kata lain, ini termasuk pada teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah swasta ya, ataupun yang baru masuk Dapodik kurang dari 3 tahun teman-teman ya. Jadi yang sering bertanya-tanya, wah Pak, saya sudah masuk di Dapodik Pak, bagaimana saya belum PPG? Nah, berarti masuknya pada kategori umum begitu. Nah, kalau yang guru-guru swasta yang belum passing grade juga masuk pada kategori umum teman-teman. Tapi kalau yang kategori khusus tadi ya, atau yang
kategori prioritas tadi yang sudah passing grade teman-teman ya. Nah, kita lebih detailnya lagi kita lihat lagi ya. Untuk pelamar seleksi P3K guru ini memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 sama ya teman-teman ya. Kita skip saja kalau tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman ya. Kemudian kualifikasi pendidikan atau kompetensi ini sebagai dimaksud pada poin 7 tadi dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua ya. Ini jadi ada otonomi khusus untuk wilayah Papua teman-teman ya. Kemudian kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak SD kesetaraan ya telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, ini ya, pada lulusan pendidikan menengah atas dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ini untuk yang poin 8 ini, teman-teman ya. Nah, bukan yang umum tadi ya. Nah, yang berikut yang ke-10 dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dinyatakan lulus seleksi wajib meningkatkan kualifikasi akademik. Jadi ini bagi yang ini tadi ya. Nah, yang ada pengecualian ini. Nah, kemudian ke-11 ini untuk disabilitas ya. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari, nanti teman-teman bisa dapatkan file ini di deskripsi video juga ya. Kemudian pelamaran lowongan ini ya didahulukan secara berurutan teman-teman. Prioritas ya. Jadi prioritas ini diselesaikan dulu. Lalu kalau masih ada sisa formasi baru THK 2. Nah, kalau masih ada sisa formasi lagi baru guru non ASN di sekolah negeri. Nah, kemudian pelamar pada kebutuhan umum ini pada posisi yang terakhir. Atau kalau pelamar khusus ini ABC ini sudah terploting semua ya, masih ada sisa formasi, baru dimasukkan pelamar yang umum ini, kebutuhan umum ya. Kemudian jabatan fungsional guru terdiri dari seleksi administrasi dan kompetensi teman-teman. Nah, untuk seleksi kompetensi ini ada teknis, manajerial, sosiokultural sama ya, saya rasa teman-teman ya. Kemudian sama, ini kurang lebih sama. Nah, kemudian seleksi berkaitan dengan diktum 14 tadi, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum 15 dilaksanakan dengan CAT ya. Kemudian seleksi wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi yang sudah pelamar prioritas ya teman-teman itu menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional tadi ya, jadi yang sudah prioritas passing grade tadi ya. Kemudian instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT. Kemudian bobot nilai kompetensi teknis tambahan ya 30%. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Ini berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbudristek. Kemudian dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan wajib menyampaikan kepada Kemendikbudristek dan BKN ya. Nah, ini saya rasa tidak terlalu penting ya. Kemudian ini materi ya, materinya saya rasa ini sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemudian ini juga kompetensi sosial kultural, wawancara ya, kemudian kompetensi teknis, manajerial, kemudian wawancara 10 menit ya. Kemudian jumlah keseluruhan soal ini ada 145 soal ya. Kemudian pembobotan untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 5 ya ini. Kemudian untuk bagi pelamar kebutuhan umum benar 5 salah 0. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Nah, sepertinya seperti itu teman-teman, tapi ini masih cukup banyak ya. Tetap bertahan, simak terus, jangan sampai nanti ada info yang paling penting lagi ya. Kemudian nilai kumulatif ya 670 ya 450 kompetensi teknisnya ini rincian nilainya ya. Lalu nilai ambang batas ya harus dipenuhi setiap peserta ya, jelas ya. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dan wawancara terdiri atas ini ya.
nilai ambang batas seleksi, kompetensi teknis, kumulatif, dan wawancara. Lalu nilai ambang batas ini untuk seleksi kompetensi teknis bagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Ini ya 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan kultural, 24 untuk wawancara. Nah, kebutuhan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi langsung ya, berperingkat terbaik. Pelamar kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika menilai ambang batas yang dan berperingkat pada lowongan jabatan yang dilamar ya. Jika memenuhi. Jadi pelamar umum ya tesnya tadi ya. Nah, kalau yang pelamar kebutuhan khusus ya berperingkat terbaik ya. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik ya seperti kemarin-kemarin tetap nilai 100% ya untuk kompetensi nilai yang didapatkan ya, kompetensi teknis. Kemudian keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 13 September 2023 ini teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya untuk update terbaru berkaitan dengan rekrutmen P3K 2023 ini. Jadi ya memang ada mengakomodir tetap ya beberapa teman-teman baik yang sudah prioritas ya P1, P2, P3 ya, yang dulu ya, tapi sekarang disingkat menjadi pelamar prioritas. Ya pertama, kemudian pelamar dari K2, lalu guru-guru yang sudah lewat 3 tahun ya, minimal 3 tahun. Itu masuk pada kategori khusus ya begitu. Dan berikutnya baru kategori umum. Itu guru-guru yang memiliki serdik ya, baik yang sudah masuk di Dapodik atau belum. Dan juga guru-guru yang kurang dari 3 tahun. Begitu teman-teman ya. Kurang dari 3 tahun baik yang di sekolah swasta ataupun di sekolah negeri. Pokoknya yang belum sampai 3 tahun itu masuk kategori umum. Tetapi kembali ini semua teman-teman bisa lolos seleksi bila mana tetap diurutkan ada kuota formasi yang tersedia dan cukup banyak. Misalkan kuotanya di daerah Bapak Ibu sahabat semua memang sedikit, ya memang harus rebutan ya. Dimulai dari yang khusus dulu prioritas ya K2, kemudian yang honor di negeri 3 tahun ya. Kalau itu sudah habis ya sudah, tidak ada rekrutmen yang umum. Mudah-mudahan di daerah teman-teman banyak formasinya dan teman-teman di tahun ini bisa lulus P3K 2023 ini ya. Amin. Yang bilang amin di kolom komentar saya doakan semoga benar-benar lulus ya. Itu saja, jangan lupa di like, share video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan channel ini bisa terus berkembang memberikan informasi bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat semua. Sekian dulu, sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.